Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi beragama. Pengertian toleransi. Kata toleransi berasal dari bahasa Latin tolerar yang artinya menanggung atau menahan, sedangkan makna dalam konteks pergaulan bermasyarakat adalah sikap membiarkan orang-orang mempunyai keyakinan lain dan menerima kenyataan tersebut. Sikap toleransi merupakan syarat utama untuk menciptakan kehidupan yang damai dan rukun. Toleransi dapat terwujud dengan menunjukkan sikap menahan diri dan membiarkan sampai pada menghargai penganut keyakinan lain. Dasar dari toleransi adalah pengakuan atas hak kodrati manusia sendiri dan penghargaan atas hati nuraninya mengambil keputusan untuk dirinya sendiri dalam memeluk suatu keyakinan. Toleransi terjadi karena adanya perbedaan. Toleransi terjadi dan berlaku karena ada perbedaan prinsip dan menghormati perbedaan dengan tidak mengorbankan prinsipnya sendiri. Batas-batas toleransi. 1. Setiap agama menjadi tanggung jawab pemeluk agama itu sendiri dan mempunyai bentuk ibadah dengan caranya tersendiri yang ditaklifkan atau yang dibebankan. Kedua, toleransi dalam pergaulan hidup umat beragama bukanlah toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan perwujudan dari sikap keberagaman dalam pergaulan hidup. Contoh toleransi dalam kehidupan Rasulullah. Kerukunan antar umat beragama. Nabi Muhammad pernah ditawari umat non-muslim untuk saling bergantian ibadah, yaitu sepekan beliau diajak beribadah sesuai agama beliau, sepekan lagi beribadah menurut tata cara ibadah orang kafir. Mendengar tawaran tersebut, beliau tidak langsung menerima atau menolak. Beliau tidak mungkin langsung menolak karena hubungan beliau dengan mereka dalam kemasyarakatan, muamalah atau sosial sudah terjalin dengan baik, tetapi tidak mungkin lagi jika beliau langsung menerima, maka turunlah wahyu yakni Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6 untuk menegaskan peristiwa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kandungan surat Al-Kafirun. Perbedaan sosial dan tata cara beribadah antara agama merupakan suatu realitas sosial yang tidak bisa dipungkiri. Perbedaan ini tidak boleh melahirkan permusuhan, apalagi menghina cara beribadah maupun simbol-simbol agama lain. Islam tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama Islam, bahkan Islam sangat menghargainya. Toleransi tidak berarti menyesuaikan ajaran-ajaran yang ada sehingga melahirkan corak dan bentuk peribadatan baru sebagaimana yang ditawarkan orang kafir Quraisy kepada Rasulullah. Toleransi justru memberikan kesempatan keadaan pemeluk agama lain untuk dapat menjalankan ibadahnya dengan aman tanpa saling mengganggu. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ. Kandungan Al-Quran surat Yunus ayat 40-41. Allah memberi kecerdasan pada manusia agar bisa membedakan hal-hal baik dan buruk. Dari sinilah manusia bisa menentukan dirinya masuk golongan yang beriman atau golongan yang ingkar. Meskipun ada orang yang beriman dan orang yang ingkar, Allah tetap memerintahkan Nabi Muhammad dan penerusnya untuk terus berdakwah dan mengajak manusia saling menghargai, dan toleransi menjadi kunci utama dalam mewujudkan kehidupan yang damai dalam masyarakat yang heterogen.
Perbedaan jangan dipandang sebagai lawan, melainkan sebagai peluang untuk berkompetensi sehingga dapat diketahui mana di antara manusia yang lebih baik amalannya. Ada 3 pola dan strategi. 1. Hubungan internal antar umat beragama. Satu hal penting adalah selalu berusaha mendalami ajaran agama, bertanya dan berkonsultasi agar tidak terjadi permusuhan hanya karena berbeda aliran. 2. Hubungan antar umat beragama, saling menyapa, saling membantu, saling memaafkan, saling memuji, dan menghindarkan sifat-sifat tercela. 3. Hubungan antara pemeluk agama dan pemerintah. Pemeluk agama membutuhkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sarana ibadah, seperti masjid, gereja, dan lain-lain. Islam in Action. Studi kasus di materi toleransi. Penghormatan kepada seorang kakek Yahudi. Pagi itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sudah menyelesaikan qiyamul lailnya, tinggal witir saja yang belum ia tunaikan. Setelah berzikir dan membacakan doa, dia mengerjakan sholat witir sesempurna mungkin. Waktu subuh sudah merapat dan Ali bin Abi Thalib sudah bersiap menuju masjid. Tibalah saatnya Bilal mengumandangkan azan ke seluruh pelosok kota Madinah. Dalam perjalanan menuju masjid, ada seorang kakek tua yang beragama Yahudi berjalan dengan sangat pelan di depan Ali bin Abi Thalib. Mungkin kakek itu akan menuju ke pasar. Ali pun berjalan dengan perlahan demi menghormati orang tua tersebut. Dalam hati Ali ingin cepat sampai di masjid karena kumandang iqomah sudah terdengar. Namun ia sangat ingat pesan Rasulullah untuk menghormati orang yang lebih tua apapun agamanya. Ia pun ikhlas terlambat sholat berjamaah. Beberapa saat kemudian, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah SAW perihal ruku di rakaat kedua yang berlangsung lama. Wahai Rasulullah, mengapa hari ini sholat subuhmu tidak seperti biasanya? Adakah sesuatu yang telah terjadi? Rasulullah balik bertanya kepada Umar, kenapa ya Umar? Umar menjawab, biasanya engkau ruku dalam rakaat yang kedua tidak sepanjang pagi ini, tapi tadi itu engkau ruku lama sekali. Adakah wahyu telah turun? Rasulullah menjawab, aku tidak tahu, hanya tadi pada saat aku sedang ruku dalam rakaat yang kedua, malaikat Jibril tiba-tiba saja turun, lalu menekan punggungku sehingga aku tidak dapat bangun i'tidal. Dan itu berlangsung lama seperti yang kau ketahui juga. Dan aku belum tahu kenapa Jibril melakukan itu kepadaku. Jibril belum menceritakannya kepadaku. Dengan izin Allah, beberapa waktu kemudian malaikat Jibril pun turun. Ia berkata pada Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah, aku tadi diperintahkan oleh Allah untuk menekan punggungmu dalam rakaat yang kedua. Sengaja agar Ali mendapatkan kesempatan sholat berjamaah denganmu, karena Allah sangat suka kepadanya. Ia telah menjalani ajaran agamanya secara bertanggung jawab. Ali menghormati seorang kakek tua Yahudi. Dari penghormatannya itu, ia sampai berjalan pelan sekali di belakangnya karena kakek itu pun berjalan amat pelan. Jika punggungmu tidak aku tekan tadi, pasti Ali akan terlambat dan tidak akan memperoleh kesempatan untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah denganmu hari ini. Mendengar penjelasan Jibril itu, mengertilah kini Rasulullah SAW. Beliau makin mencintai menantunya itu karena telah berakhlak mulia demi menghormati seorang kakek tua meski berbeda keyakinan. Sekian dari saya tentang materi toleransi beragama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.